kemudian begitu sampai di bawah, aku nggak tahu anak itu udah nggak ada. Jadi ini ceritaku di tahun 2021. Nah, waktu itu kan masih masa pandemi. Kuliah juga waktu itu masih libur. Karena di rumah aku gabut banget, aku ngechat temenku yang namanya si F. Namun si F ini ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar sendiri, naik motor. Nah, pada saat itu memang belum ada tujuan mau kemana, karena memang intinya keluar aja dari rumah gitu, karena bosen banget. Nah, setelah motoran hampir 15 menit, akhirnya aku kepikiran untuk pergi ke sebuah curug. Nah, curug ini berada di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Jadi perjalanan dari rumahku ke curug ini kurang lebih 1 jam. Karena itu jalannya juga jalan alternatif, bukan yang jalan utama. Jadi itu melewati desa-desa yang kemudian rumah-rumah di sana itu juga jarang. Jadi kebanyakan itu ada sawah, kemudian hutan-hutan yang memang jalanan itu sepi sih. Di hari biasa juga kendaraan itu jarang yang lewat. Nah, akhirnya sekitar jam 2:30 aku sudah masuk ke wilayah pedesaan itu, sudah masuk ke wilayah kabupaten. Nah, tapi anehnya di rumah-rumah di perjalanan itu banyak sekali yang tutup. Bahkan di sepanjang perjalanan pun nggak ada orang sama sekali. Padahal masih siang ya? Padahal itu masih siang banget, dan hampir menjelang sore kan biasanya ada nih orang yang di depan rumah atau lagi ngapain. Ya mungkin orang-orang desa kan kayak gitu ya. Ya, apalagi aku mikirnya waktu itu ya mungkin masih masa pandemi ya, jadi memang orang memang benar-benar membatasi untuk di luar rumah. Nah, tiba sampai di suatu tanjakan, karena memang itu kan jalannya naik turun, kemudian juga berkelok-kelok. Nah, itu di suatu tanjakan perasaanku mulai nggak enak, dan tiba-tiba motorku di situ mati bener-bener pas di tengah tanjakan. Nah, pas di tengah tanjakan otomatis kan aku harus ngerem nih, karena memang posisi saat itu motorku itu tidak bisa di starter lewat yang pencetan itu. Jadi mau nggak mau itu harus di engkol yang kita harus mancal itu. Nah, itu kan nggak bisa ya kita mancal di tengah perjalanan. Otomatis aku nengok ke belakang untuk ngelihat apakah di belakangku itu ada motor atau mobil, karena posisi saat itu kan memang benar-benar di tengah. Jadi aku harus turun dulu untuk nyalain lagi motorku. Nah, akhirnya aku mundur, tiba-tiba di belakangku tuh ada anak kecil yang ngeliatin. Jadi anak kecil itu pakai baju biasa. Warnanya aku masih inget itu warna putih dan lengannya itu kuning. Cuman anehnya anak itu diem aja ngeliatin aku sambil kayak Cowok cewek? Anaknya itu cowok. Jadi sekitar usia masih SD lah. Masih tiba-tiba melambaikan tangan seperti aku disuruh turun. Terus akhirnya kan mau nggak mau aku harus turun ke bawah ya untuk ngidupin motorku lagi. Kemudian aku pelan-pelan mundur ke bawah. Kemudian begitu sampai di bawah, aku nggak tahu anak itu udah nggak ada. Nah, karena anak itu hilang, mungkin aku mikirnya ya mungkin dia udah kembali lagi lah pergi ke bawah. Nah, itu baru aku ngidupin motor lagi. Kemudian kan bisa nyala nih, aku melanjutkan perjalananku. Nah, jarak antara waktu tanjakan itu sampai ke lokasi curug itu masih lumayan jauh, sekitar 20 menit lah. Nah, begitu sudah sampai di gapura utamanya dari jalan raya, itu kan kita harus masuk gang-gang kecil dulu. Nah, di situ aku sempat lupa sih untuk masuk ke gangnya, karena itu banyak sekali belokan-belokan, banyak percabangan, pertigaan, perempatan. Tapi aku mau tanya pun juga nggak ada orang di situ, karena memang benar-benar sepi di area situ ya. Padahal itu juga masih siang kan. Nah, akhirnya karena mungkin aku nginget-nginget, itu bisa sampai ke lokasi. Nah, begitu aku sampai ke lokasi kan, itu tempatnya kan masih sama seperti yang dulu ya. Jadi begitu aku mau masuk,
Di ini situ bukan kali pertama ya berarti? ya, ini sebelumnya aku sudah pernah ke sana sih sama si F tadi. Nah, itu kan begitu aku sampai di situ kan ada lahan parkirnya. Nah, begitu sampai di parkir kita mau masuk itu ada sebuah warung. Nah, dulu warung itu kan masih jualan makanan, jualan minuman. Tapi waktu aku sampai di situ memang warungnya sudah tutup. Itu aku sampai di gapuranya. Kalau dulu kan masih ada tiket untuk kita bisa pengunjung gitu ya. Tiket pengunjungnya untuk beli tiket di situ. Cuman karena memang ini masih masa pandemi kan tiketnya kan tutup ya. Aku nekat untuk turun ke bawah. Ya awalnya memang nggak ada yang aneh sih. Jalanannya itu juga biasa seperti yang dulu aku pernah ke situ. Tapi waktu yang ini ke situ tuh, yang sekarang nih ada orang nggak atau sepi? Memang nggak ada. Pada itu kondisinya sepi, nggak seperti yang dulu kan. Nah, jadi aku kan sendirian ke sana. Nah, memang nggak ada yang aneh. Aku turun ke bawah. Cuman waktu aku turun sampai di pertigaan itu kan ada percabangan. Ini aku bingung jalan yang menuju ke Curug itu yang mana? Karena waktu itu ada 3 jalan kan, yang satu naik ke atas, kemudian yang satu turun, yang satunya itu ke samping. Nah, seingatku waktu dulu aku ke sana itu aku turun yang mengikuti anak tangga. Nah, makanya itu aku turun lewat yang anak tangga. Berarti yang ke bawah? Yang ke bawah. Nah, akhirnya aku masih turun ke bawah sampailah di Curugnya. Cuman aku kaget waktu sampai di Curug itu kondisinya tuh beda sama seperti yang pernah aku ke sana. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitasnya tuh yang rusak. Seperti jembatan di situ kan ada sebuah gardu pandang ya, untuk kita bisa menikmati view Curugnya. Tapi waktu itu aku nggak bisa ke sana karena gardu pandang itu sudah rusak. Dia terbuat dari bambu-bambu dan bambu-bambunya itu kan sudah lapuk, sudah hancur semua. Jadi memang benar-benar nggak bisa dilewati. Karena jembatannya itu sudah rusak, nggak bisa dilewatin. Akhirnya aku turun ke sungainya lewat jalan setapak yang menuju ke sungai. Nah, waktu sampai di bawah, aku kan niatnya mau foto-foto dulu, ngambil gambar. Tapi begitu aku nata kamera, itu ada seperti suara angin di sebelah kiriku gitu, dan tiba-tiba perasaanku mulai nggak enak karena itu juga sudah mulai sore sih, sekitar jam hampir 4:30 itu kan juga sudah mulai gelap ya. Aku pikir kan kalau foto sudah sore itu kan juga nggak bagus. Akhirnya aku beres-beres kameraku. Begitu beres-beres, aku masukin, aku naik. Nah, tiba-tiba jalan yang waktu pertama aku lewati tadi, yang awalnya ya bersih biasa aja, itu tiba-tiba banyak daun-daun yang menutupi. Jadi itu seperti jalan yang memang nggak pernah dilewati orang. Otomatis kan aku kaget ya, aku tadi berangkat kan lewat sini, tapi tiba-tiba jalurnya itu berubah jadi seperti kotor. Banyak rumput-rumput yang sudah kering dan daun-daun itu memang nutupi jalannya. Otomatis kan aku kaget, kemudian aku lari. Waktu lari kan aku udah pikirannya udah yang enggak kan, takutnya kesasar atau gimana lah. Nah, itu aku sempat videoin. Jadi aku sambil lari, aku sempat ngevideoin beberapa detik. Itu memang jalannya udah beda banget yang awal aku lewatin. Tapi emang jalannya cuma satu itu aja? Emang jalannya cuma satu itu aja. Jadi nggak ada jalan lain untuk menuju ke Curug itu sih. Nah, waktu aku sampai gapura atas, itu pintu masuknya juga udah berubah. Jadi waktu itu kan tiket boxnya kan masih masih bagus lah, ceknya juga masih bagus. Tiba-tiba tiket boxnya itu juga sudah rusak yang nggak terawat gitu. Jadi memang benar-benar kondisinya itu sudah lapuk dan kayu-kayunya itu juga banyak yang patah. Pokoknya beda banget dari kamu yang pertama kali datang ya. Dan kagetnya di gapura masuk itu juga jalan utamanya itu ada
semacam penghalang yang kita tuh nggak boleh lewat. Jadi emang bambunya itu benar-benar disilangkan di jalannya. Yang pas masuk nggak ada itu? Pas masuk nggak ada. Terus? Nah, dan warungnya yang di parkiran tadi. Oh, yang tadi kamu cerita ya, itu tutup. Di parkiran itu ternyata itu begitu aku keluar sudah jadi gudang rosok. Jadi benar-benar tempatnya itu tertutup sama seng-seng, dan itu kan ada pintu kecil, dan pintu kecilnya itu buka dan dalamnya itu semuanya adalah rosokan. Jadi ada botol, ada kardus-kardus gitu. Padahal awal tadi warungnya itu masih ada, cuman tutup. Cuman kayak yaudah warung tutup gitu ya, aja ya. Itu aja. Nah, otomatis kan perasaan udah nggak karuan kan. Aku cepet-cepet naik ke motor lagi. Sampai di motor mau nyetater, itu ada seorang bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini rambutnya putih, nggak pakai baju, cuman dia pakai sarungan yang diikat. Bukan yang kalau orang-orang kan biasanya digulung. Dia sarungnya diikat. Waktu itu dia nanya ke aku. Nah, dia datang dari mana? Nggak tahu. Tiba-tiba pas aku naik motor mau nyetater kan yang harus mancal itu kan, tiba-tiba bapaknya dari depan. Kan aku kaget, tiba-tiba ada bapaknya itu, dia bilang, "Mas seko endi?" Dari mana? Itu bahasa Jawa. Dari mana? Dari bawah Pak, dari Curug. Kemudian bapaknya itu tanya lagi, "Mbek sopo nang? Sama siapa Mas?" Aku jawab, "Sendirian Pak." Dia bilang, "Kok wani-wani men Mas? Kok berani sendirian gitu loh." Kok berani sendirian. Nah, enggak apa-apa Pak gitu. Dan bapaknya itu bilang, "Ini tuh tempatnya sudah lama ditutup karena di situ dulu ada yang meninggal di situ." Itu pas pandemi meninggal. Nah, itu meninggalnya nggak tahu kapan, cuman katanya si bapak tua itu ditutup gara-gara ada yang meninggal di situ. Untuk kapannya nggak tahu. Pokoknya udah ditutup aja waktu pandemi. Terus? Nah, itu kan bapaknya sempat cerita yang dalam bahasa Jawa, aku sebagian memang nggak mudeng sih, karena memang bahasanya itu yang bahasa Jawa yang halus banget. Itu aku sempat tanya, yang meninggal siapa Pak? Nah, itu disebutin ciri-cirinya memang yang meninggal itu cowok, dan biasanya dia itu nyari rumput di situ. Nah, waktu itu aku sempat ngerasa aneh dengan cerita si bapaknya, karena yang dibilang si bapak tua tadi ya, dia menyebutkan ciri-cirinya yang meninggal itu sama persis dengan ciri-ciri bapaknya. Jadi memang rambutnya putih, banyak wajahnya yang keriput, kayak dan bapaknya kurus. tuh nyebutin ciri-ciri untuk diri dia sendiri gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Terus? Nah, karena mungkin perasaanku tadi udah nggak karuan dan mulai merinding kan, akhirnya aku menghentikan pembicaraan dengan si bapak tadi karena pengen langsung pulang. Nah, waktu sampai perjalanan pulang tuh pikirannya masih kemana-mana ya, kayak di beberapa perjalanan waktu menuju Curug itu banyak yang janggal, seperti yang tadi motorku mati, kemudian ada anak kecil, kemudian sepanjang perjalanan itu sepi ya. Anak kecilnya kayak udah ngelarang gitu. Nah, makanya dari itu kan sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal dari aku berangkat ya. Mungkin itu juga pertanda bahwa aku nggak boleh ke sana gitu. Nah, mungkin itu sih ceritaku.